أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ustadz Dr. Mukhlis Nasrullah, yang terhormat para Dewan Nasihat DKM Masjid Baitur Rahman Fiskani Residence, yang terhormat Ketua DKM Masjid Baitur Rahman Fiskani Residence, yang terhormat para pengurus DKM Masjid Baitur Rahman, serta jamaah Masjid Baitur Rahman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di Masjid Baitur Rahman Fiskani Residence Grand Depok City untuk memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dengan tema meningkatkan kembali kualitas sholat melalui peringatan Isra Mi'raj. Sholawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dan yang kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Semoga dengan diadakannya peringatan ini dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah yang kami muliakan, perkenankan saya untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Acara akan dimulai dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh Ustadz Solihin dan sari tilawahnya yang akan dibawakan oleh Andra, lalu dilanjutkan dengan sambutan dari Ketua DKM, lalu masuk pada acara inti kita yaitu tausiah bertema meningkatkan kembali kualitas sholat melalui peringatan Isra Mi'raj yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Mukhlis Nasrullah, dan yang terakhir akan ditutup oleh doa oleh Bapak Ustadz. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita sama-sama mendengarkan bacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Solihin dan Andra sebagai sari tilawahnya. Pada Ustadz Solihin dan Andra, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah
yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, "Janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Wahai keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh, sesungguhnya dia adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya." Terima kasih atas pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawahnya pada Ustadz Solihin dan Andra. Semoga baik yang membaca maupun yang mendengarkan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, marilah kita dengarkan sambutan dari Ketua DKM yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Rifai. Pada Bapak Ahmad Rifai, persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, kemudian anak-anak yang kami sayangi, alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul kembali di Masjid Baitur Rahman di dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Walaupun mungkin ini sudah agak jauh dari 27 Rajab yang lalu, tapi semangatnya masih bisa kita ambil makna untuk kejadian Isra Mi'raj ini. Para ulama memaknai Isra Mi'raj ini ada 3 hal sebenarnya secara umum. Satu, di mana Allah memberikan hiburan kepada Nabi Muhammad saat istri tercintanya Khadijah meninggal dunia. Jadi kesedihan Nabi Muhammad terhadap meninggalnya istri tercinta itu agak lama, sehingga Allah memberikan satu hiburan kepada Nabi Muhammad, membawanya dari bumi ke langit ke-7. Kita bisa bayangkan hiburan Nabi Muhammad itu diberikan Allah sedemikian besarnya, betapa agungnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian makna kedua adalah ujian bagi kaum mukminin saat itu, di mana kalaupun Nabi Muhammad hidup di zaman kita yang dengan teknologi yang canggih sekarang ini, mungkin masih banyak orang-orang yang tidak percaya dengan peristiwa Isra Mi'raj ini. Sehingga pada saat itu mulai terpilah mana yang benar-benar beriman, sami'na wa ata'na terhadap Nabi Muhammad SAW, dan mana yang imannya masih setengah-setengah. Kemudian yang ketiga dari kejadian Isra Mi'raj ini adalah diperintahkannya kewajiban sholat terhadap umat muslim. Jadi kita memaknai bahwa betapa agungnya perintah sholat, sehingga itu harus dilakukan. Dipanggil Nabi Muhammad ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah ini. Jadi betapa pentingnya sholat ini, sehingga harus Nabi
diundang ke Sidratul Muntaha. Nah, dari 3 makna ini nanti Ustadz Mukhlis akan mencoba membahas tentang sholat. Bagaimana kita meningkatkan kualitas sholat kita yang sehari-hari, yang kita kadang-kadang lagi down, lagi naik imannya. Nah, kemudian bagaimana kita coba istiqomah di dalam meningkatkan kualitas sholat ini. Mungkin dari itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Rifai atas sambutan yang diberikan. Bapak Ibu sekalian, sampailah kita pada puncak acara, yaitu peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, yaitu kita akan mendengarkan ceramah yang bertema meningkatkan kualitas sholat melalui peringatan Isra Mi'raj yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Mukhlis. Pada Ustadz, kami persilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam. Wa afhamana bi syariatin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah mabad. Qala Allah Ta'ala subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Pertama-tama dan yang paling utama, jamaah sekalian, Bapak Ibu, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puja serta puji mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat, begitu banyak karunia yang Allah telah berikan kepada kita, di antaranya nikmat sehat, nikmat Islam, dan nikmat umur panjang. Seandainya nikmat ini Allah cabut, tentunya kita tidak bisa berjumpa di tempat yang mulia ini. Maka alhamdulillah kita ucapkan dengan syukur kepada Allah. Allah masih sayang dan cinta kepada kita. Allah masih berikan kesempatan kepada kita sehingga kita dapat bersilaturahmi serta kajian ilmu. Ini juga menjadi salah satu keberkahan yang Allah berikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya, sholawat beserta salam senantiasa kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga kita beserta keluarga besar kita semuanya kelak mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Selanjutnya tentunya yang kami hormati para pembina DKM, ketua DKM dan jajarannya, dan tentunya yang kami banggakan jamaah sekalian, yakni warga Perumahan Fiskani, yang insya Allah sama-sama kita doakan sehat jasmaninya, sehat rohaninya, sehat ekonominya, keluarganya sakinah, mawaddah, warohmah, bahagia dunia akhirat, dan kelak semuanya husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini izin Al-Fakir akan mengambil tema dan menguatkan tema yang telah diberikan. Saya mengambil tema dari kitab Ihya Ulumuddin tentang sholat. Oleh karena itu nanti akan saya bahas, kita dalam Al-Quran maupun dalam sholat itu ada dua hal.
ada as-sholatu hujjatun laka wa alaika. Sholat itu dapat memberikan keselamatan bagi kita. Dan dengannya pula kita bisa celaka. Hal-hal yang mungkin disampaikan dalam Al-Quran tentang apa yang kita laksanakan, apa yang kita peroleh, itu sudah biasa. Kalau kita sholat, yang kita peroleh ini. Saya rasa jamaah sekalian sudah sering mendengarkan itu. Nah, pada kesempatan yang mulia ini, sebelum nanti saya akan menyampaikan beberapa hal, saya akan mengambil tema bagaimana meningkatkan kualitas sholat dengan mempelajari ancamannya. 18 ancaman dari Allah yang diberikan kepada makhluknya bagi yang meninggalkan sholat. Karena apa? Allah memberikan dua hal. Yang pertama motivasi, yang kedua peringatan. Kalau dikasih motivasi masih begitu-gitu saja, Allah berikan tarhib, ancaman. Maka keduanya itu perlu kita sebagai manusia, bukan sebagai malaikat, maka kita perlu pelajari apa keutamaan dan keistimewaan sholat dan apa yang kita peroleh ketika kita meninggalkannya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini ialah kita berada di 15 Sya'ban. Di mana bulan Sya'ban ini juga memiliki kemuliaan dan memiliki keutamaan yang juga amat sangat dahsyat dengan bulan Rajab. 11-12 Rajab dan Sya'ban ini. Oleh karena itu alhamdulillah kita dapat bersilaturahmi sekaligus memeriahkan dan mengadakan Isra dan Mi'raj. Mungkin Isra dan Mi'raj sudah tidak asing di kalangan jamaah ibu dan bapak serta adik sekalian. Oleh karena itu kami akan menyampaikan ulang sedikit mengenai apa sih Isra dan apa itu Mi'raj. Secara singkat nanti kita akan fokus bagaimana meningkatkan kualitas sholat dari tarhib yang Allah sampaikan melalui para ulama. Di antaranya kita akan kupas dari kitab Ihya Ulumuddin bab sholat. Tentang ancaman bagi yang kita atau ancaman bagi orang yang lalai, apalagi yang tidak sholat. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi juga kita sudah menyampaikan kalam ilahi sebagai simbol Isra dan Mi'raj. Maha suci Allah yang telah mempertahankan hambanya atau Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian, hanya sebagian itu dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Al-Isra ayat pertama. Oleh karena itu makna Isra menurut kitab Ihya Ulumuddin termasuk juga di dalamnya Imam Al-Ghazali dan Imam Nawawi punya kesamaan makna. Yang pertama Isra yakni huwa tuwajjihun nabi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Yang artinya perjalanan di malam hari. Jadi Isra ini ialah perjalanan Nabi di malam hari secara bahasa. Dan secara istilah punya makna perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada suatu malam dari Masjidil Haram yang ada di Mekah ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Maka betul tadi Bapak Ketua DKM menyampaikan bahwasanya Isra dan Mi'raj ini ialah salah satu hikmahnya sebagai hadiah hiburan Rasulullah. Karena Rasulullah bertubi-tubi mendapatkan cobaan. Selain ditinggalkan oleh istri tercintanya, ditinggalkan pula pamannya. Sebelumnya ditinggalkan pula kakeknya. Maka Allah berikan hadiah. Diajak rehlah. Tapi bukan jalan-jalan ke Eropa. Jalan-jalan ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu di atas langit ketujuh. Di atas langit ketujuh, Sidratul Muntaha. Maka Allah berikan hiburan sekaligus perintah. Dan di sana banyak sekali kejadian-kejadian yang tentunya jamaah sudah sering mendengar. Rasulullah juga diperlihatkan nikmat surga. Diperlihatkan pula siksa api neraka. Dan dipertemukan kepada para roh-roh, para anbiya, para nabi sebelumnya.
Dipertemukan pula Rasulullah kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan yang lainnya, Nabi Sulaiman dan lainnya. Karena Allah hadiahkan supaya Rasulullah gembira serta mendapatkan perintah yang sangat spesial. Perintah yang mana tidak, selain perintah ini semuanya melalui malaikat Jibril. Tetapi perintah sholat ini khususon. Khas, tidak melalui wahyu, artinya tidak melalui malaikat atau perantara, tetapi langsung Allah memanggil, ngundang langsung, bertemu dan berhadapan langsung di tempat namanya Sidratul Muntaha. Itulah yang dinamakan dengan peristiwa yang saat ini kita peringati. Kemudian jamaah sekalian, Mi'raj. Tadi Isra. Mi'raj ialah huwa sa'udun nabi ilal alam li'ulya wa fihi furidatis salawatil khams. Secara bahasa Mi'raj artinya ialah naik. Naik. Rasul naik kemana? Ke Sidratul Muntaha. Melalui lapisan langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Dan endingnya di Sidratul Muntaha. Bahkan malaikat Jibril dan malaikat Mikael tidak sanggup ikut naik ke atas. Hanya Nabi Muhammad yang sanggup melalui tempat itu karena keagungan Allah Subhanahu wa taala. Itu naik makna secara bahasa. Sedangkan makna secara istilah adalah naiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Sidratul Muntaha, dan di sanalah Rasulullah mendapatkan mandat. Setelah jalan-jalan ditemani malaikat Jibril dan malaikat Mikael, setelah keliling surga, keliling langit, kemudian pula berkesempatan keliling melihat neraka, baru menghadap Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Dan saat itulah Rasulullah mendapatkan mandat, yakni perintah sholat. Awalnya perintah sholat ini tidak 5 waktu. Ada yang mengatakan 5.000 kali. Kemudian saat perintah itu turun, bertemulah Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim mengatakan, umatmu tak sanggup kembali. Maka Rasul negosiasi kembali dari 5.000 menjadi 500. Saat ketemu, sudah oke 500. Akhirnya ketemu pula Nabi Musa alaihissalam. Ditanya, mendapatkan mandat apa? Sholat. Ditanya berapa waktu? 500. Kata Nabi Musa, kembali, umatmu tak sanggup. Tak seperti umatku. Kembali, negosiasi lagi. Akhirnya yang ketiga kali, Rasulullah menghadap Allah untuk nego. Dari 5.500 ke 5 waktu. Masih nego, Pak? Masih kita mau nego 5 waktu? Sudah diskon berapa persen itu, Pak? Kalau ibu-ibu ini demen diskon, Bu ya. Sudah diskon berapa tuh? Dari 5.000 ke 5 waktu, Pak? 99% ya? Cuman Allah yang ngasih diskon selamanya, Pak, 99%. Masya Allah. Udah di diskon masih nggak mau juga. Nah, ini kebangetan ini. Tapi tidak terlambat. Tidak ada kata terlambat, jamaah, ibu dan bapak. Selama kita masih diberi kesempatan, masih dikasih sehat, masih dikasih nyawa, tidak ada terlambat dalam Islam. Oleh karena itu jamaah sekalian, peristiwa 20 Rajab ini atau peristiwa Isra dan Mi'raj ini juga berbagai ikhtilaf. Bahkan ada beberapa ulama, ada yang mengatakan 27 Rajab tahun ke-10 terjadinya Isra dan Mi'raj. Ada yang mengatakan pada bulan Muharram tahun ke-13. Ada yang mengatakan pada bulan Ramadan tahun ke-12 kenabian. Ada yang mengatakan 27 Rabiul Akhir, setahun sebelum Nabi hijrah. Banyak sekali versi. Tapi intinya sama, perintah sholat ini datangnya langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan perintah spesial, bahkan juga di tempat yang spesial bersama, yakni pertama malaikat menemani malaikat Jibril didampingi malaikat Mikael. Perjalanan hanya 1 malam. Maka hikmah yang kedua, banyak
Pada saat itu orang tidak percaya. Kalau Rasulullah melakukan perjalanan tidak nyampe 24 jam. Karena Rasulullah saat itu perjalanan kurang lebih 12-13 jam. Dari masjid ya atau dari Mekah menuju Al-Aqsa. Dari Al-Aqsa menuju Sidratul Muntaha. Maka saat peristiwa itu terjadi, setelah diceritakan kepada para sahabat dan kepada umatnya, Rasul banyak yang mengatakan tidak mungkin, mustahil. Namun sahabat-sahabat diantaranya Khulafaur Rasyidin, diantaranya ialah Abu Bakar dan lain sebagainya yang sangat mengimaninya. Dan Allah buktikan dengan berbagai mukjizatnya serta bukti-bukti secara empiris maupun nyata. Bahkan sampai hari ini para ulama-ulama bahkan juga para ilmuwan mencari pembenaran itu dan terbukti peristiwa itu. Karena pada saat itu juga Rasulullah sempat melalui bulan, singgah di bulan. Bahkan ya mukjizat Rasulullah pernah membelah bulan. Dan terbukti juga ya para sains membuktikan bulan itu ada garis tengahnya, pernah terbelah. Ini salah satu keagungan dan mukjizat Rasulullah yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu jamaah sekalian, berbicara Isra dan Mi'raj ini banyak sekali hal yang dapat kita petik. Maka diuji keimanannya. Sampai hari ini pun kalau kita berbicara logika, ya ada yang percaya, ada yang tidak. Namun dengan kecanggihan teknologi mungkin ya. Sekarang kita bertolak dari Indonesia, saya kemarin ke Swiss. Cukup 12 jam atau 22 jam kemarin. Kalau berbicara teknologi saat ini mungkin sebagian percaya. Tapi di masa Rasulullah dengan kondisi seperti itu ditambah lagi dengan kendaraan buruk. Kendaraan buruk itu semacam kayak kuda, tapi lebih kecil, tapi tidak lebih besar. Dan memiliki sayap. Kendaraan buruk. Itu yang ditumpangi Rasulullah. Dari Mekah menuju Al-Aqsa, dari Al-Aqsa menuju Sidratul Muntaha. Tidak nyampe 1 hari, 1 malam saja. Masya Allah. Dan itu tidak melalui mimpi, real. Bagi kita yang berbicara hanya logika barangkali masa gitu. Atau kita dianggap mungkin menghayal, atau mungkin dianggap kita bercanda. Tapi kekuasaan Allah sudah banyak terbukti. Keagungan dan kekuasaan Allah. Sudah banyak Allah berikan tanda-tanda dan kebuktian atau pembuktian-pembuktian itu baik dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai nanti kita akhir zaman. Jamaah sekalian, ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita akan mengupas mengenai bab sholat dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali tentang 18 ancaman orang yang lalai dan meninggalkan sholat serta kiat sholat khusyuk. Bagaimana kita bisa khusyuk? Bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas sholat? Nanti akan kita kupas melalui kitab ini, saya ringkaskan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbicara sholat, kita perlu tahu dalilnya. Banyak sekali dalil, lebih daripada 17 dalil mengenai sholat. Yang pertama, hadis yang mana Rasulullah sampaikan, as-sholatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat itu adalah tiangnya agama. Jadi barang siapa yang menegakkan salat, maka ia menegakkan agama. Dan barang siapa meninggalkan salat, maka ia telah merobohkan agamanya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka jamaah sekalian, ini dalil pertama melalui hadis mengenai sholat. Bahkan Abu Hurairah mengatakan, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah yakni as-shalah. Sesungguhnya amalan hamba yang pertama nanti dihitung ibu, bapak, yang akan dihitung pertama kali nanti bukan amalan sedekah kita, bukan amalan yang lainnya, tetapi amalan sholat. Ketika sholatnya baik, insya Allah yang lainnya mengiringi, yang lainnya akan menjadi baik. Tetapi ketika sholatnya tidak baik, bahkan hancur, bahkan tidak sholat, sebaik apapun amalan kita akan terbawa hancur dan rusak juga. Oleh karena itu jamaah sekalian, ini penting sekali. Amalan sholat ini penentu dari semua amal, penentu dari semua
yang kita kerjakan di dunia ini. Bahkan, kalaupun ada pertanyaan, Pak Ustadz, orangnya sholat terus, tapi juga tetap jahat, atau tetap begini, begitu. Jangan salahkan sholatnya. Bisa jadi sholatnya belum benar. Jadi tidak memberikan dampak kalau sholat hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Karena itu ada kiat. Nanti yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Bagaimana supaya kita itu sholat kita tidak sekedar menggugurkan kewajiban saja. Kemudian juga dikatakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu ialah dapat mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Maka tadi ketika ada orang yang rajin sholat, kok masih mungkar, yang dipertanyakan sholatnya sudah betul apa belum. Apalagi yang gak sholat, pasti di luar itu, jauh daripada itu. Jamaah sekalian, yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan dikatakan hadis yang lain, Rasul mengatakan pembatas, pembeda antara umat muslim dan umat yang lainnya itu di sholat. Kalau kita nggak sholat sama dengan yang lain. Tapi sebaliknya ketika kita sholat, ini yang menjadi pembeda dan ciri. Kelak saat kita di Yaumul Mahsyar, itu akan ada stempel di jidat kita. Yang terlihat orang-orang yang sholat dan yang tidak. Melalui wajah-wajahnya. Nanti kita akan dibangkitkan sesuai dengan kondisi keimanan kita. Keimanan ini kalau diukur lagi, dipilah lagi, yang paling besar ialah sholat. Dampak dari sholat 5 waktu. Cuma 5 waktu, jamaah sekalian. Oleh karena itu, dikatakan di hadis yang berikutnya, perjanjian al-ahdu alladzi bainana wa bainahumus shalah. Faman tarokaha faqad kafara. Rawahu Tirmidzi. Perjanjian antara kami dan orang-orang kafir, ialah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkannya, maka ia telah kafir. Ini yang ngomong Rasulullah. Maka jamaah sekalian, jangan sekali-kali kita sebagai umat Islam meninggalkan sholat. Kalau ini sudah terjadi, ada caranya. Allah maafin. Lupa Pak Ustadz, kesibukan macam-macam. Tapi hari ini kita sama-sama mengingatkan. Tidak ada kata terlambat dalam Islam, kecuali kita sudah sakaratul maut. Kalau hari ini kita sekarat, maka batasan taubat habis. Maka kalau belum, mari sama-sama kita benahi bersama. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian banyak sekali hadis-hadis yang lain. Kurang lebih kalau hadis lebih dari 70-an hadis tentang sholat. Kalau dalil 17-an. Oleh karena itu, apa yang menjadi penyemangat dan motivasi kita tentang sholat ini? Supaya kita rajin sholat, selain kita pelajari keutamaannya, kita perlu gali apa dampak kalau kita tidak melaksanakannya. Maka oleh karena itu, saya katakan tadi ada 18 ancaman bagi orang yang lalai, apalagi meninggalkan sholat. Lalai aja kita ditegur oleh Allah, apalagi kagak sholat. 18 ini dirangkum 6 azab di dunia saat hidup, kontan alokasi. Yang kedua, 3 saat sakaratul maut. Kemudian yang 3 saat di alam kubur. Dan yang 3 saat di padang mahsyar. Dan yang sisanya nanti di alam berikutnya, yakni alam akhirat. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah SWT, ini bukan kita saling menakuti, tapi kita juga pelajari apa yang kita kerjakan, apa yang kita laksanakan, semuanya ada balasannya dari Allah. Sekecil apapun kebaikan, Allah balas. Begitu pula, sekecil apapun dosa, Allah balas. Sebesar apapun perbuatan baik, yakin Allah balas. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, Allah akan balas juga. Maka sholat ini tidak hanya zamannya Rasulullah, sudah sejak ada zaman Nabi Adam. Karena sholat ini merupakan penghambaan manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan zaman Nabi Ibrahim 5.000 rakaat. Gimana itu 5.000? Habis mungkin kita untuk sholat aja ya, nggak ngurusin lain. Tapi kita cuma 5 waktu. Kita diminta sholat, ibu-ibu, adik-adik semua, bapak-bapak, tidak selamanya. Cuman sampai mati. Setelah mati selesai. Kita tidak diminta untuk ratusan tahun. Kecuali umur kita ratusan tahun.
Kita diminta sholat sama Allah dari akil balik sampai ajal menjemput. Sudah. Kalau hari ini ajal kita, hari ini selesai tugas kita. Kalau besok, maka besok. Kalau lusa, maka lusa. Kalau tahun depan, maka tahun depan. Kalau setelah ini, maka setelah ini selesai. Maka jangan mengeluh, waduh kok sholat terus ya. Sholat terus. Ya, kita aja butuh sama Allah terus-terusan. Masa kita tidak mau ya menghadap kepada Allah. Karena sholat itu ialah kita langsung menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah SWT, saya rangkumkan yang pertama. Apa yang akan kita peroleh? Azab apa yang akan kita dapat saat kita nggak sholat? 6 azab di dunia, kata Imam Al-Ghazali. Kita sama-sama mengingatkan jamaah sekalian, nggak ada kata terlambat, tapi insya Allah ini menjadi motivasi kita saling mengingatkan. Yang pertama, dicabut keberkahan umurnya. Pertama, keberkahan umur dicabut jamaah sekalian. Kita hidup ini sejatinya cuma nyari berkah loh. Banyak nggak berkah, itu nggak enak. Ada aja. Tapi sedikit berkah, alhamdulillah nikmat. Apalagi banyak berkah, very nikmat. Maka sholat ini kalau tidak dilaksanakan, maka Allah akan cabut keberkahan umur kita. Umur kita nggak diberkahi Allah, percuma kita hidup kalau begitu. Dan mati pun juga berarti bukan selesai urusan, justru tambah masalah lagi. Kalau dunia ini nggak selesai, jangan berharap di alam berikutnya kita akan terbebas. Tidak. Karena kita akan mengalami 6 fase alam. Setelah alam azali, alam rahim, alam dunia, nanti alam mahsyar dan alam akhirat. Kita masih berada di fase alam ketiga dan bersiap menuju alam barzah. Tapi ad-dunya mazra'atul akhirat. Dunia ini tempatnya penentu dari alam berikutnya. Gagal kita di dunia, jangan harap kita selamat di alam berikutnya. Maka dunia ini ialah ladangnya kita untuk menimba, mencari bekal untuk alam berikutnya dan kehidupan setelahnya. Karena banyak yang kita temukan bahwasanya alam barzah itu ada. Banyak sekarang ini karena teknologi canggih jamaah sekalian, penemuan-penemuan orang ya masang kamera di alam barzah, dan tidak 1 2 para YouTuber itu penasaran dan terbukti siksa itu ada. Bahkan banyak kisah yang sudah saya temukan, saya menyaksikan sendiri. Ya 2009, baru dikubur 1 jam, digali. Karena ayahnya belum melihat. Karena keluar di luar negeri, karena anaknya sudah lama tidak ketemu, qadarullah meninggal. Saat itu minta digali makamnya, baru 1 sampai 2 jam. Begitu dibuka, ya jenazah itu seperti nenek-nenek udah umur kalau diprediksi bisa umur ratusan tahun. Padahal baru 2 jam anak itu meninggal. Itu bukti nyata yang bisa kita pelajari dan ambil hikmahnya. Ditelusuri Pak. Ini ya kebetulan kejadian ini 2009. Saat itu saya masih berada di Palembang. Jadi ayahnya ini salah satu ya ekspor minyak di tengah pantai di luar negeri sana dan sudah 5 tahun tidak pulang. Mendengar berita anaknya wafat, akhirnya pulang dengan cepat. Saat itu kan anak satu-satunya setelah dimakamkan ingin dibuka Pak. Seperti apa pengen lihat wajah putri terakhir kalinya. Begitu dibuka nggak percaya, ya ini bukan anak saya pasti, mungkin salah ini, bukan makam ini kali, makam lainnya kan. Karena saya ada di situ waktu itu. Dan betul ini makamnya, makam anak. Bahkan sempat kami foto dulu ada ya sebagai pembelajaran kami sebagai santri dulu. Bukti nyata, azab Allah itu nyata, siksa kubur itu ada. Dan tidak 1 2. Bahkan zaman Rasulullah pun banyak riwayat. Maka ini bukan sekedar peringatan, tapi ini akan terjadi kepada kita. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Terjadi yang baik atau yang sebaliknya. Dan setelah diselidiki, asbab utamanya memang tidak pernah sholat. Itu anak. Yang kedua, ini baru 1 nih. 1 aja udah ngeri ya. Pak Haji Rahmat ya. Tapi insya Allah ini menjadi motivasi kita. Justru Allah mengingatkan. Diingatkan sekarang melalui ulama, melalui para imam. Yang kedua, dihapus amal solehnya. 6 ya di dunia ini 6 hal dicabut.
Setelah tadi keberkahan umur, kedua dihapus amal solehnya. Jadi amal sebaik apapun amalan kita, sedekah, infak, hilang. Dianggap Allah, ya dihapus, gak dihitung. Tapi dosa tetap dihitung. Subhanallah. Karena inilah sholat, dahsyat sekali. Yang ketiga, dicabut keislamannya. Dia mau ngaku Islam kayak apapun di mata Allah, dia tidak muslim. Ini Allah yang cabutnya, bukan status kita di KTP. Yang keempat, rizkinya tidak mendapatkan berkah. Maka ada aja kadang Pak, mungkin sama-sama kita introspeksi, ya kita pekerja semua termasuk saya. Mari kita introspeksi, barangkali ada hal yang kurang dengan sholat kita. Kita perbaiki sama-sama. Karena apa? Ketika Allah cabut ya keberkahan rizki, apapun yang kita peroleh, kita tidak merasakan enak-enaknya atau kenikmatan itu nggak ada, hampa. Jadi beda rasanya dengan yang Allah berkahi. Kemudian yang kelima, amalnya tidak mendapatkan pahala. Yang ada Allah hapus, yang lagi dikerjakan nggak dihitung. Keenam, doanya ditolak. Sedih sekali Pak. 6, ancaman dan azab saat masih hidup. Itu masih hidup. Oleh karena itu, jamaah sekalian, mari kita sama-sama mengingatkan diri kita dan semuanya untuk jaga sholat kita. Untuk mengutamakan sholat. Cuman 17 rakaat, cuman 5 waktu. Rata-rata sih kalau kita sholat, ya mungkin 5 menit lah cukup atau maksimal 10 menit. Dengan 24 jam, 5 dikurang 5, cuman 25 menit. 24 jam dikurang 25 menit, sisanya berapa Pak? 23 jam sekian. Ya, 23 jam sekian menit. Itu untuk dunia, Allah cuma butuh kita 25 menit. Tapi kita kadang kalah dengan yang dunia dibanding akhirat. Karena kita belum ngerasain. Kalau ntar udah mati, baru ketika ahli kubur itu jamaah sekalian tidak sholat. Mereka merintih, ya Allah pulangkan kami. Berikan kesempatan kami sesaat aja, sedetik aja. Janji kami akan taat kepadamu, akan sholat. Diutamakannya amalannya. Dan sedekah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Itu 6 azab saat di dunia. Kemudian 3 saat sakaratul maut. Sakaratul maut ini bukan hal ringan teman-teman semuanya. Ya, karena sakaratul maut teringan. Teringan itu nanti yang akan kita rasa seperti kita itu ditusuk jarum atau pedang bersamaan 700 pedang, Pak. Apa iya? Ya kita belum rasain. Ya buktikan aja nanti masing-masing kita. Semua dapat termasuk saya. Tetapi ketika sholat kita nih kuat, rasa itu akan hilang. Karena apa? Akan datang amalan sholat menemani kita. Akan berwujud laki-laki ganteng, perempuan cantik. Bidadar atau bidadari yang mendampingi kita, nuntun kita, menghibur kita saat kita sedang merasakan sakit. Ada kisah menarik. Pada saat zaman Rasulullah. Rasulullah mengutus sahabat-sahabatnya ke negeri-negeri lain untuk dakwah, Pak. Salah satunya ada ulama fikih terkenal. Ulama fikih terkenal itu ditunggu kehadirannya di Mesir pada saat itu. Namun kecelakaan di tengah jalan. Sehingga ya kakinya harus diamputasi. Maka setelah sampai ke kerajaan Mesir, ya para dokter sepakat untuk diamputasi. Tetapi dia ngomong, apa yang digunakan untuk amputasi ini? Dia bilang, ya opsi pertama menggunakan bius, kalau bahasa sekarangnya ya, tapi mengandung alkohol. Kata dia, tidak, saya tidak mau pakai itu. Ya, akhirnya ada 3 opsi. Opsi ketiga, ialah ya dipotong tanpa bius dan untuk menghilangkan infeksi dimasukkan ke air panas, ke minyak mendidih. Kata ulama tersebut, saya pilih yang ketiga. Tapi lakukan saat saya sholat. Saat saya sholat, potong kaki saya dan masukkan ke minyak mendidih. Akhirnya opsi ketiga diambil. Karena itu ulama ditunggu kerajaan untuk menjadi guru di sana. Maka permintaannya tidak mau dioperasi ala-ala yang menurut beliau tidak mau. Karena ada kandungan homer dan lainnya. Dia nggak mau. Akhirnya singkat cerita saat sholat
dipotong. Ya kakinya ya dengan gergaji. Sampai dalam riwayat itu desitan gergaji itu dokternya pingsan 4 kali sampai 7 kali. Dokternya, tabib kerajaannya itu pingsan, ngilu katanya. Tapi beliau sholat dengan sangat khusyuk. Dengan sholat itu nggak berasa, tahu-tahu sudah putus kakinya. Akhirnya setelah selesai sholat 2 rakaat pertama, sholat sunnah, lihat kakinya putus, dia baru pingsan. Kemudian bangun lagi, karena belum selesai setelah kepotong. Supaya tidak infeksi, opsi kedua, supaya tidak mau dengan hal-hal medis, maka dia harus dicelupkan, bekas potongannya itu dicelupkan ke minyak matang. Maka kata dia, izinkan saya sholat kembali, nanti silakan letakkan minyak itu di kaki saya. Maka dia sholat kembali 2 rakaat. Dan setelah dia sholat dengan khusyuk, dimasukkan minyak itu ke kakinya. Supaya nggak infeksi dan macam-macam lah, gitu dalam riwayat itu. Setelah selesai, ya, dan dia selesai sholat, pingsan lagi dan terbangun. Artinya apa? Beliau sangat khusyuk sekali. Sampai seperti itu aja, ya, sholat bisa menahan rasa sakit itu. Maka ketika nanti kita sakaratul maut, sholat kita benar, rasa sakit itu akan hilang. Bukan berarti nggak ada, tapi tertutupi dengan rasa kenikmatan, sesuatu yang belum pernah kita rasakan. Sama halnya, mungkin jamaah sekalian, ketika kita sakit atau mendapatkan sesuatu yang kita rasa belum pernah kita rasakan itu nikmat, apapun saya rasa beda ya. Nah, sama halnya nanti saat kita sakaratul maut. Amalan sholat ini akan datang kepada kita. Terutama amalan sholat dulu, baru amalan lainnya. Berwujud sesuai dengan keimanan kita dan keadaan sholat kita. Menghibur kita saat sakaratul maut. Bahkan ya sholat kita menyampaikan kepada malaikat Israel. Pelan-pelan wahai Israel. Dan Israel menyampaikan, ini sudah sangat pelan katanya. Tetapi tadi rasa sakit itu tidak hilang. Tapi karena kenikmatan besar atas sholat itu, sehingga ya tidak terasa seperti tadi hanya diamputasi. Maka jemaah sekalian, ada 3 ancaman saat sakaratul maut. Yang pertama, dicabut nyawanya dengan kasar. Orang yang tidak sholat itu dicabut ya dengan kasar sama malaikat Israel. Dengan pelan-pelan aja saat Rasulullah sakaratul maut, sampai malaikat Jibril itu nggak mau ya menyaksikan karena Rasul kesakitan. Maka malaikat Jibril pergi jauh ke langit untuk sembunyi, untuk apa? Nangis. Rasulullah sakaratul maut saat itu. Kemudian ditanya, wahai Rasulullah, sakit? Ya, sakit katanya. Tetapi Rasulullah di sela-sela akhir daripada akhir hayatnya, yang disebut ialah kita, ummati alaikum bisolah, ummati alaikum bisolah. Karena umatku bukan sahabatku, bukan temanku, tapi kita disebutnya umatku. Sholatlah kamu katanya. Sholatlah kamu, itu wasiat terakhir Rasulullah sebelum Rasulullah wafat. Sampai malaikat Jibril sekali lagi tidak sanggup melihat ya Rasul sakit dan tadi mengingatkan umatnya untuk sholat. Maka ketika kita tidak sholat, apalagi kita malas-malasan dan kita menunda-nunda, maka saat sakaratul maut akan dicabut dengan kasar. Selanjutnya, merasakan haus yang amat sangat. Seandainya dikasih 7 samudra, hausnya nggak hilang. Itu nanti saat sakaratul maut. Jadi merasa kehausan yang dahsyat sekali. Diumpamakan diminumin 7 samudra, nggak akan hilang dahaga itu. Yang ketiga, merasakan lapar yang amat sangat dahsyat. Kelaparan yang sangat amat dahsyat. 3 itu berlaku saat kita sakaratul maut. Maka mengingatkan dan mengajak, ayo perbaiki sholat kita. Maka Allah perbaiki hidup kita. Yuk perbaiki sholat kita, Allah perbaiki keluarga kita. Perbaiki sholat kita, Allah perbaiki rezeki kita. Perbaiki sholat kita, Allah perbaiki hidup kita, hati kita, keluarga kita. Terutama ayah dan ibu, bu, anak-anak, bu. Kita ayah dan ibu tidak selesai dengan urusan kita. Anak juga, terutama ayah. Saat anak kita nggak sholat, kita tidak memperingati dulu, tidak mengajarkan, tidak memperingati, ayah ini akan menerima dan ibu.
Yang disalahkan kita. Maka penting pendidikan sholat itu ditanamkan sejak 7 tahun. Bahkan kata Rasulullah, kalau 7 tahun diajarkan sholat, 10 tahun nggak sholat, pukul. Maksudnya pukul itu apa? Kita harus lebih tegas lagi. Bukan berarti kita pukul secara nyata. Ini makna, berarti 7 tahun kita kenalkan, kita ajarin. 10 tahun, ya sama-sama kita sholat bareng. Terkadang mohon maaf, sholat sono, kita juga gak sholat. Susah. Kita mencontohkan sebagai orang tua, karena saya juga sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai dosen, saya mengajak. Karena ayah, ibu, terutama ayah, kita ini yang paling berat nanti. Menanggung istri, anak. Tetapi ketika istri anak kita soleh-solehah, kita yang paling nikmat. Pilihannya saat ini. Begitu juga ibu. Karena kebanyakan kita nih masih menyepelekan karena masih di dunia. Tapi kalau nanti kita sudah berada di alam barzah, wallahu a'lam bishawab. Tapi Rasul sudah ngingetin, ayo perbaiki sholat. Perbaiki sholat, yang lainnya insya Allah bertahap. Karena manusia ini ya diberikan Allah sesuai dengan kemampuannya. Allah tidak melihat banyaknya, tapi kesungguhannya. Mastata'tum, semampu kita, tetapi dilaksanakan. Jamaah sekalian, ini rahmat Allah. Kemudian 3, ancaman di dalam kubur. Tadi 6 di dunia, 3 saat sakaratul maut. Sekarang 3 di alam kubur. Masya Allah, panjang sekali urusannya gara-gara sholat. Masya Allah, ngeri. Kita dapat yang pertama 6 tadi udah gak kuat. Apalagi tambah lagi saat sakaratul maut, tambah lagi nih 3 di dalam kubur. Apa yang diperoleh orang-orang yang tidak sholat dan lalai? Yang pertama, kuburannya, badannya dihimpit bumi sampai hancur. Setelah hancur, dikembalikan lagi, dihimpit lagi. Sampai kapan? Hari kiamat. Selesai hari kiamat? Belum. Masih ada. Endingnya ialah surga atau neraka. Yang kedua, kuburannya gelap gulita. Sholat dan amal soleh itu menjadi lentera. Semakin kita beramal soleh, sholat kita terjaga, semakin terang dan luas kuburan kita. Maka jamaah sekalian, ukuran cuma 2 meter itu ketika amal, iman, sholat kita bagus, itu bisa melebihi luasnya dunia seisinya. Bahkan ada riwayat mengatakan, luasnya makam Rasulullah, itu melebihi 7 kali luas langit dan bumi. Mungkin kalau bumi, sudah ada orang yang ngitung ya Pak, luasnya berapa? Langit, adakah yang bisa menghitungnya? Padahal ada galaksi Bima Sakti, ada star nova. Bumi ini bagian kecil dari galaksi Bima Sakti. Dan ada lagi, dan matahari itu bukan satu-satunya tata surya paling besar ternyata. Begitu amat kecilnya kita. Maka tadi ketika sholat ini kita lalai, bahkan tidak sholat, semakin gelap kuburan kita. Yang ketiga, lebih ngeri lagi. Sudah dihimpit, kuburannya gelap, ditemenai akan dikasih teman bernama ular Sujaul Akro. Wah, ini ular yang difilmkan ini Pak. Ular Sujaul Akro ini matanya memancarkan api neraka. Matanya diciptakan dari api neraka. Mempunyai tangan dan berkuku besi. Dengan membawa alat bernama bogem. Alatnya Thor tuh Pak. Ya, itu dimiliki ular Sujaul Akro. Dan ya, beratnya bogemnya itu 100 kali berat bumi. Dipukul dari subuh ke zuhur. Dari waktu ke waktu, ketika kita tidak sholat, itu kita digebukin bahasa Jawanya. Dihantam dengan ular Sujaul Akro. Masya Allah, menderita sekali kita. Oleh karena itu, ayo jamaah sekalian, kita masih diberi kesempatan. Ibu, bapak, anak-anak, adik-adik, kita masih disayang Allah. Kita masih diberi kesempatan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, kemudian 3 lagi di padang mahsyar. Setelah 3 tadi di alam kubur, 3 lagi di padang mahsyar. Yang pertama apa? Wajahnya hitam pekat, bahkan mukanya seperti binatang. Nanti kita akan dibangkitkan bagi yang tidak sholat, itu seperti binatang-binatang. Mohon maaf, ada yang dibangkitkan seperti ya guguk, seperti monyet. Tergantung seperti apa sholat kadar kita, kadar sholat kita. Maka
Itu nanti yang saya bilang, ada tandanya. Saat kita dibangkitkan nanti sama-sama nih, warga yang hadir dan semuanya, kita ketemu wajah kita seperti ini, berarti selamat kita. Kalau ketemu nanti dengan wajah yang lain, ya itu hasil dari perbuatan kita. Yang kedua, Allah tidak akan mau menemuinya. Kenikmatan yang paling besar di surga, ini udah gak bicara dunia Pak. Tapi surga, nikmat yang paling besar yang dinanti penghuni surga, itu tiket ketemu Allah. Semua penghuni surga akan dapat jatah ketemu sama Allah. Tapi tidak bagi orang yang tidak sholat. Allah tidak mau, melihatnya saja tidak mau. Apalagi mau nemui. Itu yang kedua, siksa di padang mahsyar. Dan yang terakhir tadi, tangan dan kakinya dirantai, dibelenggu, dan dilemparkan ke dalam api neraka bernama neraka jahanam. Kalau neraka jahanam itu tidak bakal kita bisa dinaikkan, Pak. Nggak bisa. Karena khalidan fiha. Kalau neraka illiyin, neraka yang lain masih bisa. Ya, ada 7 nama neraka. Ada 7 nama surga yang kita ketahui. Ya, ini juga perlu dipelajari, Pak. Maka kalau kita tidak sholat sebagai muslim, ya ini catatannya sebagai muslim ya, maka kita ditempatkan ke dalam api neraka jahanam. Dan tidak akan bisa mendapatkan syafaat kalau sudah di neraka jahanam. Tidak bisa negosiasi lagi. Maka jamaah sekalian, mari 18 ancaman ini kita jadikan pembelajaran. Mari kita jadikan motivasi supaya kita Allah berikan keselamatan, supaya Allah berikan kita kemampuan dan kesanggupan untuk melaksanakan sholat. Lagi dan lagi jamaah sekalian, sholat kita itu cuman sampai mati, cuman butuhnya 5 waktu. Insya Allah 25 menit sehari, tidak mengurangi istirahat kita, tidak mengurangi kerja kita. Maka ketika kita mengutamakan sholat, insya Allah Allah utamakan kita. Kata Allah apa? Fadhkuruni azkurukum. Engkau ingat aku ingat kamu. Salah satu kunci mengingat Allah yang pertama dengan sholat, baru yang lain. Karena sholat itu amalan lengkap. Ya zikir, ya tasbih, ya sholawat, ya baca Quran, ya munajat. Paket lengkap ibadah itu sholat. Semuanya ada di situ. Ya rukuk, ya sujud, ya tasbih, ya tahmid, ya sholawat. Dan membaca Al-Quran. Maka jamaah sekalian, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, Allah berikan kesempatan, Allah berikan kekuatan untuk dapat melaksanakan kewajiban kita, sholat 5 waktu. Dan ingatkan anak-anak kita, keluarga kita, istri kita, suami kita tentang hal ini. Kalau kita sudah ingatkan, DKM udah ingatkan, udah ajak, maka nanti tidak disalahkan. Tapi kalau sebagai orang yang tahu, sebagai orang yang diamanahi tidak mengingatkan, kita juga akan mendapatkan. Karena nanti ada sebagian orang masuk neraka itu dikarenakan apa? Orang yang masuk surga masuk neraka lagi ada. Ada penghuni surga itu yang nanti ditarik ke neraka. Ada penghuni neraka yang ditarik ke surga. Penghuni surga ditarik ke neraka diasbabkan karena apa? Tidak ngingetin. Ketika nanti ada yang lapor, ya Allah, fulan tidak pernah ngingetin aku padahal dia ustadz, padahal dia ketua DKM, padahal dia gini. Dan terbukti. Dan ternyata amalan kita nggak cukup. Nggak jadi kita masuk surga. Tapi sebaliknya, kita di neraka ketika mungkin ada syafaat dari saudara kita, keluarga kita, bahkan Rasulullah, kita terbebas pula. Maka tugas kita hanya melaksanakan dan mengingatkan. Jangan cuma mengingatkan, nggak melaksanakan. Contohkan dulu, ayo dilaksanakan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah SWT, kemudian kiat khusyuk sholat. Ada 6 kiat sholat khusyuk menurut Imam Al-Ghazali. Kalau ini kita khusyuk, sholat insya Allah, semua hal tadi kita tidak akan peroleh. Tapi kita mendapatkan sebaliknya, kenikmatan, kelezatan dalam beribadah. Yang pertama, bagaimana supaya sholat ini khusyuk? Yang pertama ialah hudurul qalbi. Apa maksudnya? Hadirkan hati kita. Saat sholat tuh hadirkan hati. Mohon maaf, kadang saat sholat pikiran kita di kantor. Wah iya, besok meeting sama bos. Oh iya, besok rapat dengan klien. Wah, kunci mobil hilang kemana, ketemunya di sholat. Sering nggak ya mah? Sering. Sesuatu yang kadang hilang ketemu saat sholat.
Sering ini ya, ya ini manusiawi. Saya juga kadang ada juga kayak gitu. Maka apa? Hadirkan hati ini. Ya, atau kadang ibu-ibu ya lupa apa gitu pas sholat ingat, oh iya besok arisan. Iya. Oh iya besok ya pengajian gitu. Ingatnya pas sholat, pas nggak sholat kagak ingat. Gitu apa? Oh iya film Koreanya baru seri ke-6 ini. Nah, maka hadirkan hati. Hati kita hadirkan saat sholat, bawa hatinya, bawa akalnya di tempat sholat. Tinggalkan dulu dunia, tinggalkan pekerjaan, tinggalkan anak. Sebentar saja menghadap Allah, pasti nikmat sholatnya. Di antaranya sekarang Bu, HP ini juga ganggu loh ya. Matiin dulu, ya. Kadang baru mau sholat tang ting, ayang WA, orderan Shopee masuk, aduh. Tinggalkan dulu, karena mohon maaf, HP ini bisa jadi pencelaka juga kalau nggak kita bijak. Ya, dan ini kan selalu bersama kita. Bahkan terkadang Mbak, istri kita lebih jarang dengan kita, tapi ini sama kita. Iya atau enggak? Dan sebaliknya, istri kita jarang sama kita, tapi HP ini selalu sama kita. Maka juga hati-hati terhadap makhluk yang bernama HP ini, Pak. Bisa menjadi penyelamat, malah sebaliknya bisa. Maka hadirkan hati saat kita sholat. Yang kedua, ya, tafahum. Apa maksudnya? Menghayati apa saja gerakan dan amalan sholat. Bahkan ada terapi di Jepang itu, terapi dari stroke itu dengan menerapkan gerakan sholat. Ketika sholat kita tuh benar-benar seperti Rasulullah sholat, sallu kama ra'aitumuni sholli sallu, sholatlah engkau sepertiku sholat. Itu insya Allah kita nggak kena penyakit macam-macam. Bahkan ada keajaiban gerakan sholat. Itu bukunya ada, cek, banyak dijual di online. Keajaiban gerakan sholat. Banyak orang-orang yang sakit diabetes, stroke, macam-macam komplikasi mengamalkan bagaimana ya keajaiban gerakan sholat. Dan tentunya kalau sudah kita mengamalkan ini akan khusyuk. Ya terkadang kita sholat ini satset aja maunya ya. Satset aja. Udah satset kadang kagak doa pula. Sudah saat sholat ingat utang kayak ingat yang lainnya. Masya Allah. Maka apa jemaah sekalian? Hayati. Sholat itu kebutuhan kita. Maka bagaimana para sahabat itu kok bisa khusyuk sholatnya? Karena apa? Menerapkan namanya ihsan. Apa ihsan itu? Allah melihatmu, ya, tetapi kita tidak bisa melihat Allah. Tapi yakin seakan-akan kita melihat Allah. Kita yakin Allah bersama kita, melihat kita. Nah sekarang contoh, kalau seandainya kita diawasi Pak Jokowi, ini Pak Haji Rahmat, diawasi datang ke kantor, mungkin lebih khusyuk kita. Beda dengan gak diawasi. Sama halnya kita dengan Allah. Kalau kita merasa Allah ngawasi kita, mungkin gak macam-macam. Ini Allah, Tuhan kita yang ngawasi kita. Insya Allah kita akan benar-benar lillahi ta'ala. Benar-benar sholat bisa akan menjadi obat, menjadi penyejuk. Karena obat dari segala penyakit itu sholat. Mau galau, mau stres, mau banyak hutang, mau banyak masalah, sholat itu bagian daripada obat, jemaah sekalian. Yang ketiga, takzim. Apa artinya? Kita punya rasa mengagungkan Allah, mentakzimkan Allah. Maka hayati, Allahu Akbar, Maha besar Allah. Sami Allah liman hamidah dihayati. Ya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dihayati. Maka insya Allah dari kalimat satu ke kalimat lain, kalau kita tahu maknanya dan kita hayati, nangis kita sholat itu sebenarnya. Karena apa? Saat sholat itulah saat kita ketemu Allah. Kita kholwat sama Allah. Kita tuh kontak sama Allah saat sholat. Maka kalau sholatnya khusyuk, nggak salah para nabi, para ulama, para salaf soleh, kalau minta apa-apa atau hal apapun kembali kepada sholat, selesai urusan dunia. Selesai. Apalagi cuma masalah ya pekerjaan atau masalah rezeki, gampang bagi Allah. Surganya dikasih kok. Masa dunia yang kecil nggak Allah kasih. Maka terkadang mohon maaf ya mas kalian, kita sendiri yang membuat diri kita susah. Padahal Allah sudah siapkan begitu luas nikmat dan karunia-Nya melalui sholat. Yang keempat, ada namanya sifat khauf. Rasa takut. Kalau nggak sholat, takut sama Allah, bukan takut sama pimpinan. Ya, ada rasa takut. Banyak juga Pak pejabat yang saya temukan Pak. Sholat, tinggalkan, rapat berhenti.
Baik di kementerian ada, walaupun banyak juga yang gaya. Tapi ada. Di kepolisian, di tentara juga banyak. Azan semua berhenti. Apapun aktivitas berhenti. Inilah salah satu kemenangan Islam, Pak. Di masa-masa kejayaan Islam. Ketika azan berkumandang, tidak ada aktivitas lain kecuali sholat. Nah, ini kan menjadi kebiasaan kita, insya Allah. Kita akan menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Maka rasa takut sama Allah itu datangkan dalam diri kita. Kadang kita nih, mohon maaf, menyepelekan. Apa iya sih? Mosok? Aduh. Kalau ada kata-kata itu susah, Pak. Ya. Oleh karena itu rasa khauf ini, rasa takut atas siksa Allah dan menjadi kewajiban kita. Maka jadikan sholat ini pertama kewajiban kita, kedua penghambaan kita, ketiga bukti rasa takut kita sama Allah dan mengakui keagungan Allah itu dengan sholat. Penghambaan kita dengan sholat. Yang kelima, ar-roja. Kita harus punya harapan. Berharap sama Allah. Insya Allah, apapun masalah jamaah sekalian, dikembalikan dengan sholat. Selesai. Tapi sholatnya yang benar. Sholatnya sesuai dengan syariat. Apapun problematika, apalagi cuma urusan dunia, urusan duit, urusan jabatan, urusan yang kaitannya dunia. Insya Allah gampang Allah berikan. Yang akhirat ya Allah siapkan, apalagi yang dunia. Maka tadi rasa roja, pengharapan itu harus kita yakinkan kepada diri kita, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam, al-haya. Nah, ini yang agak susah, Pak. Agak angel nih. Rasa malu sama Allah. Kalau nggak sholat itu malu. Kalau nggak sholat itu izin. Izinnya sama malunya sama Allah. Tapi ini kadang nggak sholat bangga. Malah ngajak yang lain pula. Nah, inilah jamaah sekalian. 6. Kunci ini kalau kita aplikasikan, insya Allah kita akan mendapati sholat kita khusyuk. Dan insya Allah kita akan selamat dan bahagia dunia dan akhirat. Demikian kurang lebihnya jamaah sekalian yang dirahmati Allah SWT. Langsung doa atau turun dulu nih saya ini? Langsung doa saja. Baik, alhamdulillah wa syukurillah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat buat saya pribadi dan buat semua yang hadir. Dan tentunya banyak kesalahan dan kekhilafan datangnya dari saya. Kalaupun ada kelebihan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama yang baik kita laksanakan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat buat kita semuanya. Mari kita tadakan kedua tangan kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita niatkan untuk diri kita dan keluarga kita. Dan semua ya muslimin muslimat. Mudah-mudahan kita semuanya Allah berikan keberkahan, keberkahan rizki, keberkahan umur, keberkahan anak, keberkahan suami, keberkahan istri, keberkahan bertetangga, keberkahan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kita doakan yang sakit mudah-mudahan segera Allah angkat penyakitnya. Yang sehat Allah senantiasa jaga kesehatannya. Yang belum sholat mudah-mudahan terketuk hatinya untuk rajin sholat. Yang rajin sholat tetap istiqomah dan ngajak yang belum sholat. Dan tentunya yang sedang susah mudah-mudahan Allah berikan kemudahan. Yang Allah berikan kemudahan mudah-mudahan mau berbagi. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyah as-salihah bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina Astaghfirullahaladzim, ya Allah. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik min jami'il ma'asi wal dzunub. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahaladzim. Dalam hatinya istighfar masing-masing. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik min jami'il ma'asi wa dzunub. Wala haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Astaghfirullahaladzim ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu
wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana ya Allah. Allahumma ighfir lana dzunubana ya Allah. Allahumma ighfir lana dzunubana ya Allah. Wali walidina warhamhum kama rabbauna sigara. Allahumma ya inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din ya Allah, wa afiatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fi rizki, wa taubatan qoblal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma ya Allah hawwin alaina ya Allah fi sakaratil maut, wan najata minan nar, wal afwa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartaddu, wa na'iman la tanqati'u, wa ladatan nadr ila wajhik, wa murafaqatan nabiyyina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi jannatika jannatin na'im. Rabbana ya la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Innaka antal wahhab. Rabbana ya Allah hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya Allah barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma ya Allah barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma ya Allah barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Rabbana ya Allah atina fid dunya hadza hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan, mohon maaf lahir batin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, rangkaian demi rangkaian acara telah kita ikuti bersama, maka tibalah kita pada penghujung acara pagi hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh pihak yang membantu terselenggaranya acara ini serta jamaah yang telah hadir. Semoga kita senantiasa mendapatkan hikmah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal untuk menjalani kehidupan kita yang sesuai dengan akhlak Rasulullah SAW sebagai suri tauladan kita. Akhir kata, saya Nabila, selaku pembawa acara memohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Mari kita akhiri acara ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin dan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.